itu biar nanti saya hafali lagi nama-nama yang lain-lainnya. Supaya boleh ikuti perkembangan bola sepak itu macam mana. Jadi sehingga sampai pada pukul 3 baru azan dikumandangkan. Itu macam mana hukumnya? Waktu Jumat itu memanjang daripada waktu zuhur sampai sebelum berkumandangnya waktu asar. Jadi kalau seandainya tertangguhkan sampai jam-jam begitu, apapun asalnya, mungkin bola sepak, mungkin pada saat ketika itu lagi tertidur nyenyak atau lagi terlampau sibuk, sehingga baru berkesempatan untuk melaksanakan sembahyang Jumat pada pukul 3.30. Berakhir salat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, asar. Itu gimana? Setakat boleh, tapi tetap tidak cantik, tetap juga tidak elok. Jadi kedudukan sembahyang Jumat dengan pelaksanaannya tidak berbeda dengan sembahyang zuhur. Awal waktu keampunan Allah, pertengahan akhir waktu itu adalah awal waktu keridhaan Allah, awal waktu ridwanullah wa akhiruhu afwullah, penghujungnya keampunan Allah. Waktu afdal kita melaksanakannya, waktu boleh kita melaksanakannya, waktu haram kita melakukannya. Waktu haram penghujung waktu, waktu boleh pertengahan waktu, waktu sunnahnya permulaan waktu. Silakan. Manakah yang lebih afdal, berbuka puasa secus bila azan berbunyi atau tunggu azan habis dahulu baru berbuka puasa? Apa afdalnya? Apakah lebih afdal dengan kita berbuka puasa selepas selesai azan dikumandangkan, atau afdalnya dengan kita buka puasa begitu mendengar langsung kurma masuk ke mulut? Afdalnya yang hak kedua ini. Sebab kalau seandainya selepas azan apa kita? Azannya pula lagunya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati kalau begini 5 menit baru buka puasa. Lapar aku, haus aku. Nah, afdalnya Nabi kita bersabda, la tazadu ummati bi khair. Umatku senantiasa berada dalam kebajikan, ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Makna hadis, selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Semakin lambat sahurnya, semakin afdal. Tapi jangan sampai ke waktu imsak. Jangan sampai azan dan berkumandang masih makan lagi. Enggak. Itu bukan mentakhir, itu membatalkan. Nah, takjil mempercepat penyegerakan. Belum azan lagi, baru muadzin bersalawat kita sudah makan dah duluan. Udah bukan macam itu maksudnya. Lepas waktu masuk, pasti waktu maghrib sudah tiba, maka kita berbuka sesegera mungkin. Itu yang paling afdal. Silakan. Sebelum sholat maghrib ada yang sembahyang sunat sebelum maghrib minta pencerahan. Nabi kita bersabda, "Shallu qabla al-maghribi rakaatain." Sembahyanglah sebelum maghrib 2 rakaat. Shallu qabla al-maghribi, shallu qabla al-maghribi rakaatain. 3 kali. Ujungnya liman syaa. Sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib, sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib, sembahyanglah 2 rakaat sebelum maghrib bagi orang yang menginginkan. Jadi dari sana ulama mengatakan kesunatan sembahyang sunat maghrib itu bukan sunnah muakkadah. Jadi tidak seperti sembahyang sunat subuh, tidak seperti 4 rakaat sebelum zuhur, tidak seperti 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat yang sebelumnya sunnah sahaja, tapi tidak terlalu dituntut. Silakan. Apa hukum bagi orang yang ada hubungan bercinta berpasang bercinta? Apakah ciri-ciri laki soleh dan perempuan soleha? Allah ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp, bang, ya, aku minta diajarin ya hanana. Insya Allah, asalnya ya hanano, minta ajarin hanano. Tapi akhirnya berjumpa di Putrajaya, belajar Yahanana di situ. Kata setan, rugi kalau hanya setakat belajar Yahanana saja. Belajarlah lagu-lagu yang lain. Maksud setan supaya kamu berpeluang lebih banyak untuk berjumpa. Akhirnya Yahanana, ya Imam, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Lebih mesra lagi kalau dinyanyikan sambil berpegangan tangan. Ya Arhamar Rahimin.
masuk setan di situ, di celah-celah antara mereka berdua. Ulama mengatakan di antara daripada hikmat wala taqrabuz zina, dan janganlah sekali-kali kau mendekati zina. Hikmat daripada ayat tadi itu, kenapa jangan berzina? Ayatnya jangan mendekati zina, sebab yang diinginkan oleh agama tiap perkara yang boleh membawa kepada zina, menjadi sarana kepada zina, menjadi wasilah kepada zina pun juga hukumnya haram. Di antaranya bahasa di sana berpacaran, bermain cinta dengan SMS-nya. Kalau seandainya akan diakhiri dengan nikah kawin, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak berakhir dengan yang semacam itu berarti kita telah menodai lembaran hidup kita. Masalah tabarakallah yang paling pelik dan ajaib, seseorang yang bercinta sebelum berkawin 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu ayat-ayat cinta yang dikirim melalui SMS itu kalau dikumpulkan lebih besar ukurannya daripada kitab Sahih Bukhari. Selepas kawin tak ada sepatah ayat pun, untuk mengucapkan ayat pun tak pegangan, apa pun sudah tak ada. Main, Eka, kalau suami Ton, atau John, atau juga tak ada lagi dah. Abang-abang itu sudah tak ada. Tapi pada masa SMS-an, abang yang senantiasa dalam ingatan, ayang yang senantiasa selalu dalam hidupku. Aku makan ingat ayang, aku tidur ingat ayang, aku mampu semuanya ayang. Panjang sangat. Kalau kita susun SMS kasih topik masalah tabarakallah, mungkin akan jadi kitab hikam nanti di akhir zaman. Hikam orang bercinta, masya Allah tabarakallah. Begitu. Jadi kalau tidak haram pun paling tidak hukumnya makruh, sebab yang menjadi asbab akan terbabit kedua pasangan tadi itu kepada perkara-perkara yang tidak baik. Silakan. Ciri-ciri istri yang salehah. Cuman istri sajalah, suami tak payahlah. Istri yang salehah, istri saja yang salehah, suami tak payah saleh, sebab sudah nama Haji Saleh. Jadi istri yang salehah, nama Salehah bin Haji Salehin bin Haji Salahuddin, masya Allah tabarakallah, hebat luar biasa. Jadi nanti kita bersabda, ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan, wa khairu mata'iya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik kenikmatan dunia itu adalah wanita yang salihah. Idza ra'aha asyarrathu. Ciri-cirinya apabila kita tengok dia hati kita lega. Jangan kita tambah pening. Tengok muka dia tambah pusing kita. Tengok muka dia hati kita pening, tenang, seronok, nyaman, bahagia, sampai hilang setengah beban-bebanan kita pada waktu kita di luar tadi itu. Begitu kita melihat senyum lebar daripada istri kita, itu satu. Dan apabila dia perintahkan dia taat, apabila dia cegah dia mau. Itu diantara daripada kriteria atau 3 kriteria yang disebutkan dalam hadis, menyenangkan kita pada waktu kita melihatnya, patuh, taat dan setia kepada kita pada waktu kita memerintah dan melarangnya. Jadi nanti kita bersabda dalam sebuah hadis untuk muslimah semuanya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'daha yadkhulu min aibabil jannati sya'at. Nabi kita bersabda, apabila perempuan itu melaksanakan sembahyang yang 5 waktu dengan puasa yang sepanjang Ramadan, taat dan setia kepada suaminya, dipersilakan untuk memasuki pintu-pintu surga yang mana saja yang dia inginkan. Itu dekat. Sungguh muslimat lebih dekat dengan surga berbanding dengan pakcik-pakcik yang di depan ini. Taat, bakti, setia dengan suami. Tapi suami jangan terlalu manja pula, mantang-mantang istri disuruh taat sekok kehendak. Jangan membantah. Masa? Tapi saya sakit perut bang. Tidak boleh. Buatkan nasi kerabu sekarang juga. Mau masuk surga tak? Wah, itu susah juga kalau punya suami semacam itu. Jadi memang idealnya tayyibin dengan tayyibat, tayyibat dengan tayyibat, tayyibat dengan tayyibun.
Taibun nabi tayyiban. Jadi yang idealnya tuh saleh dengan salehah, haji saleh dengan haji salehah, haji saleh bin salihin bin salehah bin salahuddin. Alhamdulillah. Tuan Imam masih tertukar-tukar. Aku nikahkan awak dengan Encik Salehah binti Haji Salahuddin dengan suami dulu Saleh bin Salihin. Kamu saya nikahkan dengan Encik Salehah bin Salahuddin dengan mas kawinnya 80 ringgit tunai. Nanti suami tadi itu kebingungan. Aku terima menikahi Salehah bin Haji Salihin. Itu bapak kamu, bukan bapak dia. Tertukar lagi bapaknya. Iyalah. Silakan. Apakah hukum seseorang yang bersumpah dengan nama Allah kemudian dia berdusta dengan sengaja atau tanpa sengaja? Apakah hukum dengan seseorang yang bersumpah dengan nama Allah kemudian dengan dia melanggarnya secara sengaja? Hukumnya haram dan itu termasuk daripada dosa besar. Jadi Allah berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan li'imanikum, janganlah sekali-kali dengan kita jadikan lafaz Allah itu sebagai permainan dalam sumpah yang disebut dengan lahul yamin 'urdatan li'imanikum. Jadi kalau sudah bersumpah demi Allah tidak terbabit, demi Allah dia tidak hadir, demi Allah dia tidak datang, itu termasuk daripada lahu, termasuk daripada yaminul ghamus, sumpah palsu, atau juga disebut dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah yaminul ghamus. Satu lagi sama maknanya. Yaminul ghamus, sumpah palsu. Syahadat zur, penyaksian palsu. Jadi yang walaupun dia tidak bersaksi, akan tetapi dengan dia melanggar isi kandungan sumpah yang tadi dengan bersumpah menyatakan bahwasanya dia tidak terbabit. Demi Allah bukan saya yang berbuat, demi Allah bukan aku yang terbabit, pada dia yang terbabit dalam perkara tersebut. Dosa besar ketiga menggunakan sumpah untuk menutupi dan juga untuk mengelakkan diri daripada dakwaan atau tuduhan. Silakan. Menggunakan duduk ihtiba, kata Tuan Syekh dalam makruh hukumnya dalam khutbah Jumaat dan majlis ilmu. Bagaimana penggunaannya kerana bukan untuk saja-saja tapi kerana sakit belakang. Itu cerita lain, itu wajib. Sleep apa? Wajib betul. Kalau seandainya orang yang sakit belakang kalau tidak duduk ihtiba belakangnya akan patah, itu wajib berihtiba. Bagaimana hukumnya pengajian? Bagaimana hukumnya berbaring di pengajian? Hukumnya wajib. Kenapa? Sebab dia tidak boleh duduk. Jadi orang yang udur semacam itu terkecuali daripada berbicara menyondot, duduk, menjulurkan kaki. Misalnya, saya kadang-kadang tak nampak orang, tapi 2 kali kalau tidak salah tuh dalam beberapa kali terperangkap. Ada salah satu daripada jamaah-jamaah di Jawa di Kalimantan Tengah namanya Buntuk. Jadi saya tengok satu jamaah unjurkan kaki begini, saya langsung menjerit dia. Oh Pak Deto, betulkan kakinya. Rupanya orang itu udah pincang begitu. Oh Allah mahal sih. Jadi selepas waktu makan terus, minta maaf saya memang pincang sih, kaki saya memang tak boleh dilipat sih. Ya Allah, akhirnya kita yang terpaksa minta maaf kepada orang tadi itu. Nah, sepatutnya kalau yang memang pincang kakinya, kena bagi tahu dulu saya pincang kaki saya tidak dapat dilipat supaya kita tidak sama anda pada waktu itu masa kita di Buntu. Sama bang saya pada waktu kami pergi ke Buntu, ada orang pincang saya tegur untuk sebab kakinya diunjurkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tajam, dia sudah ada buat tongkat di samping dia. Silahkan. Jadi ihtiba tadi itu bukan takat makruh, bahkan itu digalakkan. Bahkan kalau memang akan menghambat keselesaiannya, duduk secara berihtiba itu sampai pada peringkat disunatkan. Silakan. Adakah haram salat Jumaat pada akhir waktu? Adakah sah salat Jumaat? Salat Jumat yang pertama tidak diqadha.
Selama waktu masih tersisa, tetap salat Jumat wajib dilaksanakan. Dan pelaksanaan salat Jumat di akhir waktu jelas hukumnya haram, sebab dia sudah berada pada waktu tahrim. Jadi katakan saja rakaat pertamanya dalam waktu pada waktu imam bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tambah 1 rakaat saja lagi. Tapi kalau pada waktu kita sedang melaksanakan sembahyang Jumat di penghujung waktu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum habis rakaat yang pertama 2 rukuk, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah. Azan dari sebelah masjid sana, maka sumbah kita tadi itu wajib kita robah secara spontan, akan terubah daripada sembahyang Jumat kepada sembahyang zuhur 4 rakaat. Ingat, kalau masih ada waktu, masih di dalam waktu 1 rakaat, azan, kita akan tambahkan 1 rakaat, jadi 2 rakaat sembahyang Jumat secara sempurna. Akan tetapi kalau seandainya sebelum cukup 1 rakaat ternyata azan asar sudah masuk, waktu asar sudah masuk, maka dengan sembahyang Jumat akan terombak kepada sembahyang zuhur daripada 2 rakaat menjadi kepada 4 rakaat. Jadi kata ulama, coba sebutkan sembahyang apa diniatkan tapi tidak dilakukan, dilakukan tapi tanpa niat yang diniatkan. Itulah sembahyang Jumat yang habis waktunya. Niatnya Jumat tapi yang dikerjakan zuhur, yang dikerjakan tapi tidak kita niatkan. Silakan. Apakah hukum jika kita memakai baju yang ada nama Rasulullah atau Rasul Imanha ketika masuk ke tandas? Jadi kurang bagus. Layaknya sepatutnya. Kalau dikatakan makruh pun tidak salah, sebab kan sebutannya itu sudah bagus. Makruh dengan kita membawa tulisan-tulisan atau juga nama seseorang itu adalah Abdullah atau juga Abdul Rahim atau namanya Muhammad bin Ahmad bin Ali, nama-nama mulia semacam itu makruh kita bawa masuk ke dalam tandas. Apalagi dalam bentuk baju yang bertulisan Rasulullah, Hababar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak sepatutnya, paling tidak hukumnya makruh. Kalau ada tujuan untuk menghinakan tulisan tersebut, itu boleh membawa kepada gejala riddah wal iyadu billah. Silakan. Bolehkah sholat berimamkan orang yang berlainan fahaman seperti Syiah, Wahabi dan lain-lain? Kalau dengan Syiah tidak boleh, sebab Syiah, kalau Syiah yang melampau Syiah Ar-Rafidhah, Syiah Al-Imamiyah itu menurut ulama sudah terkeluar daripada agama. Kita tidak boleh bermakmum kepada orang kafir yang kita yakini kekufurannya. Sementara kalau hanya setakat pasif saja dikenakan kena kemaksiatannya, itu masih boleh diikut. Tapi bermakmum kepada imam yang fasik hukumnya makruh. Arti makruh kita tidak mendapatkan pahala berjamaah. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi yang mana satu dulu? Wahabi yang ekstrim, Wahabi yang tajisim, Wahabi yang tajis tasbih, Wahabi yang menyerupakan Allah, zat Allah dengan makhluk. Itu memang Wahabi yang menurut kebanyakan daripada ulama yang membawa kepada kekufuran. Mereka mengatakan Allah bersemayam, Allah duduk, semacam mana duduk bersela, itu berat. Tapi kalau Wahabinya sakat maulid, bid'ah, tahlil bid'ah, kunut bid'ah, kunut arwah bid'ah, itu tak ada masalah, ikut saja. Apalagi kita sholat tidak ada pilihan seperti pada waktu kita di Mekah. Nah, pilih imam yang mana satu, memang mereka yang menguasai. Kalau diganti imamnya pun Wahabi juga yang naik, ganti yang lain Wahabi juga, Madinah Wahabi juga. Jadi macam mana? Kalau tanah juga tak boleh pergi ke Mekah kita. Jadi kita seperti Iran. Iran dia tidak ikut jamaah kita. Iran beranggapan supaya kita tidak sah. Makanya itu kalau mereka ikut pun supaya akan mereka ulang kembali. Makanya Iran selalu melaksanakan sembahyang selepas azan dikumandangkan, dia imam sebelum kita atau juga selepas kita. Mereka ulang kembali sembahyang yang dilaksanakan. Silakan. Apakah ada doa untuk menghilangkan sifat takabur, riya dan ujub? Apakah ada doa untuk menghilangkan sifat ya takabur dan ujub? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Qsim lana, berikanlah kepada kami daripada khasyamu, rasa takut kita kepada Allah. Min khasyatika ma tahulu, yang mampu untuk mengelak, menghailulah
yang mampu untuk memperisai, membackup, menyelamatkan diri kita daripada segala bentuk maksiat, riya, sum'ah, ujub, angkuh, ego, sombong, semua sifat-sifat yang tercela dan semua bentuk kemaksiatan itu tercakup dalam lantunan doa baginda semlana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asi. Jadi yang pertama kita inginkan khasyah yang mampu memperisai dan menjauhkan kita daripada segala maksiat, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannata, dan juga anugerahkan kepadaku ketaatan yang akan mampu membawa kita ke dalam surga, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwilu bi alaina masaibad dunya, dan juga daripada keyakinan yang akan meremehkan, memudahkan untuk kita restu dan ridha atas segala coba dan ujian, musibah dan malapetaka yang didatangkan oleh Allah Jalla wa Ala, dan seterusnya. Atau seperti doa yang kita senantiasa baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu pun juga ada makna dan kandungan agar kita terelak daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Silakan. Bolehkah ajarkan kami cara dan adab berselawat ke atas baginda ketika berselawat bersendirian, dan apakah tanda seorang itu nafsunya yang sudah sampai peringkat mutmain? Jadi salawat banyak, salawat yang kita baca pada tasyahud kedua, bagian kedua daripada tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Itu panjang. Seafdal salawat itulah salawat al-Ibrahimiyah. Yang paling ringkas sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling mudah. Salawat-salawat yang lain juga pilihan daripada ulama, Nuril Anwar, Wasiril Asrar, salawat Allahumma salli Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, salawat al-Mashish ya Allahumma salaman minhu syaqatil asrar, salawat al-Badawiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad syajaratil aslin nuraniyah, dan juga jenis-jenis salawat yang seumpamanya. Bagaimana untuk kita memastikan apakah diri kita sudah sampai kepada maqam an-nafsul mutmainnah? Jadi yang di atas daripada an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, nafsu yang tenang dan tenteram. Jadi ingat, satu rangkaian kata-kata saja, ingat dan yakini, ingat dan sematkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu adalah daripada Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Inna lillah, kita miliknya Allah, duitnya, hartanya, jawatannya, kedudukannya, dan keluarga anak dan istrinya. Wa inna ilaihi raji'un, dan juga kepada Allah kita akan kembali. Kalau itu tersemat di dalam hati, musibah seperti apapun besarnya, hati kita akan ridha. Kenapa? Sebab kita dengan keyakinan yang kental, pasti dan pasti dibalik daripada ujian yang menimpa, kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dengan 1001 hikmahnya daripada Allah Jalla wa'ala. Oh, habis duit. Dulu pun pada masa kita dilemahkan, kita tidak ada duit. Oh, hilang jawatan. Nak bertanding kembali mau menjadi Perdana Menteri, sudah 10 tahun dah memerintah. Kemungkinan besarnya akan terpilih kepada orang lain. Hati tidak keluh resah. Kenapa? Dulu pun pada masa aku dilahirkan, aku tidak ada jabatan, aku tidak ada kedudukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita boleh mengkondisikan suasana semacam itu, jiwa raga kita akan menjadi jiwa raga yang mutmain, yang senantiasa tenang, bening dalam sepanjang waktu dan juga dalam sepanjang itu. 5 menit, 3 pertanyaan terakhir. Anak nak tanya satu soalan, apakah dalil bagi kaum lelaki yang suka sesama kaum lelaki? Dalil? Itu tak payah dalil. Mungkin kisah yang diceritakan. Macam mana dalil yang suka dengan kaum lelaki, yang suka dengan kaum lelaki? Itu songsang. Itu terpaling. Kita, kelengkapan kita ini akan lengkap kalau pada itu dengan kita dilengkapi dengan yang lain jenis. Yang lain jenis dengan perempuan itu adalah laki-laki, lengkap perempuan dengan laki-laki. Yang lain jenis dengan laki-laki itu adalah perempuan, lengkap laki-laki dengan perempuan. Sementara laki-laki dengan laki-laki, ya Allah ya Arhamar Rahimin, itu mazhab kambing.
Perasaan enggak? Kambing korban tuh. Coba pernah kurban. Haji mungkin tak pernah tengok Haji. Hari raya korban, kumpulkan saja kambing-kambing jantan yang bakalan disembelih itu. Itu yang jantan laki-laki minat dengan yang laki-laki juga, atau yang jantan minat dengan yang jantan juga. Sepatutnya tengok dulu lah. Dia mungkin guna kaidah ad-darurat tubihul mahdurat barangkali. Itu dalam keadaan darurat kata itu saya katakan mazhab kambing. Laki-laki menyukai laki-laki itu adalah seleranya kaum Lut, Nabiullah Lut alaihi salam. Malana min banatika, malana bi banatika min hakim wa innaka la ta'lamu ma nurid. Jadi kata Nabiullah Lut kepada kaum beliau, ini anak-anak darah saya, anak-anak gadis saya, itu elok dan bagus kalian nikahi. Jangan menginginkan laki-laki pada saat ketika malaikat menyamar seperti manusia. Maka dengan kaum itu begitu tengok, begitu tampannya laki-laki yang datang menghadap Nabiullah Nuh alaihissalam, mereka tergiur. Mereka sangat-sangat teringin betul untuk melakukan homo dengan mereka. Jadi pada itu Nabiullah Lut alaihissalam terasa malu sungguh sampai menawarkan perkataan semacam itu. Ini dia dengan anak-anak garaku, itu lebih bagus. Jadi kata mereka menjawab, malana fi banatika min haqqin. Kami tak nak ada sedikit kecondrongan, kami tak ada hak dan tidak ada keinginan sedikit pun kepada putri-putri kamu, dan engkau mengetahui apa yang kami inginkan. Apa yang mereka inginkan? Laki-laki kawin dengan laki-laki, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Kenapa Nabi kita anak hubungan tadi itu? Nabi kita bersabda, idza wajadtumuhu may ya'malu amala qaumi Lut faqulul fa'ila wal maf'ul. Apabila kamu tengok seseorang laki-laki melaksanakan amalan kaum Lut, maksudnya homoseks, bunuh yang memperbuat dan yang diperbuat. Yang diperbuat bunuh, yang diperbuat juga bunuh, kedua-duanya. Kenapa? Sebab kalau perempuan sesama perempuan, laki-laki sama laki-laki, 50 tahun ke depan permukaan bumi ini akan lepas dan kosong, lenyap dan kosong daripada manusia. Perempuan sama perempuan tak bakalan hamil, laki-laki sama laki-laki tidak bakalan hamil. Gimana kira-kira kalau laki-laki hamil? Masya Allah, tabarakallah, kan punggung laki-laki ini kecil ramping. Kalau laki-laki hamil, bayi tak boleh keluar, terpaksa keluarnya daripada hidung. Terakhir, apakah saya minta pandangan Tuan Syekh tentang membawa anak kecil ke dalam masjid, dan bagaimana, adakah doa itu setahap dengan doa para nabi? Allah, kalau bawa anak kecil ke masjid itu tergantung anaknya seusia siapa, sebesar apa. Kalau anaknya masih belum mumayyiz, baru dalam usia 2, 3, 4, 5 tahun yang masih belum dapat dikawal, kita suruh duduk, berdiri, kita kata duduk, lari, kita kata duduk, berjalan, kita kata sembahyang, berjoget dia. Itu yang macam itu jangan dibawa ke masjid. Itu makna hadis, janibu masajidakum sibyanakum piya'akum majaninakum. Elakkan masjid kalian daripada budak-budak kecil, daripada transaksi jual beli, dan juga daripada orang-orang gila. Semacam mana kita dituntut untuk menjauhkan orang-orang gila daripada masjid, kita juga dituntut untuk menjauhkan budak-budak kecil daripada masjid, kecuali kalau sudah mumayyiz. Yang mumayyiz itu dalam usia 7-8 tahun, kita suruh sembahyang yang, kita suruh duduk kita suruh zikir, kita suruh sembahyang main, kita suruh duduk berjalan, yang itu tidak mumayyiz, mengganggu kenyamanan dan khusyukan kita sembahyang. Pertama, kita ini tidak ada yang khusyuk dalam sembahyang, tambah pula diganggu dengan anak-anak, tambah tidak khusyuk lagi. Jadi kita tidak mau kalau sampai keberadaan anak-anak sampai mencemarkan dan mengganggu ketenangan kita dalam beribadah. Terakhir, adakah dikira sombong seseorang yang pendiam? Apa sombong? Apakah sombong kira-kira dengan orang yang pendiam? Boleh jadi diajak ngobrol, tak cakap. Dalam hatinya, nanti siapa dulu? Bang, apa kabar bang? Apa kabar? Nanti, yuk makan dulu. Boleh jadi sikapnya itu jadi sombong. Dia tergantung kepada keadaannya. Jadi kita layanlah. Memangnya teman kita itu siapa? Sehingga sampai kita tidak menyahut.
Dia salah apa sebenarnya? Diajak kita makan, diajak kita minum obat, yuk kita sama-sama, yuk kita ngaji. Kenapa tidak disebut senyum saja? Jadi dikatakan senyap itu pada tempatnya itu baik, tapi kalau senyap yang bukan pada tempatnya itu syaitan akhras, setan yang membisu. Jadi bagus dengan kita memberikan respon kepada suasana dan keadaan. Tadi kasidah kita sama-sama berkasidah, zikiran kita sama-sama berzikir, orang cerita kita sama-sama memperhatikan, orang senyum kita juga sama-sama senyum. Yang paling membuat kita sakit hati itu macam mana? Kadang-kadang dengan kita ceritakan suatu cerita lucu sekali, tapi ada orang yang ketawa, orang senyum aja. Nampak heran pula dengan cerita kita. Ya Allah, rasa kesal, menyesal kita menceritakan cerita tadi itu. Jadi cadangan jadi pelawak, akhirnya tak jadi pelawak. Kenapa? Karena tidak mendapatkan sambutan. Kita semuanya diam saja. Coba saja, boleh dicoba nanti. Orang ceramah kita tunduk kepala semuanya. Yang walaupun khusyuk, bukan tidur. Jangan tengok dia ceramah, tundukkan kepala semuanya. Pang. Jangan bagi respon. Jangan sembarangan tengok dia. Akhirnya dia berhenti sendiri. Karena dia pun merasa seperti orang gila saja. Cakap dengan orang-orang yang tak begitu umpan dan juga yang tak bagi perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya tunggu pengumuman. Ada jemputan makan tak ada, saya tidak. Kalau ada jemputan makan. Kalau tak ada, cari kedai-kedai makan di luar. Bayar sebelum dari Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kulli unsa wa zakar. بكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخرجنا بها وما نوزع بالخير ونوفى كل شر ربنا واستهلنا كل شؤون واكرم الله منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا غسل المنون واغفر اسد ان اكرم من ستر وسلام الله تكشف المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال كرام شرفا وعلى الصحب وصحبه الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل وقت ابدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البدء والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل ذل أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
Jangan sebut nama saya. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat doa Syekh ada pengumuman untuk makan. Ada. Insyaallah ini ada alhamdulillah gulai daging dan nangka, gulai daging dan nangka. Kemudiannya ayam goreng, buah tembikai, jus nanas dan mangga, kemudian teh Cina. Ya, mudah-mudahan Allah memberi keberkatan pada rezeki ini. Dan seterusnya saya nak maklumkan, ni kuliah duha bersama Tuan Guru Haji Ghazali Ahmad Babeli, kitab Risalah Tauhid kita minggu hadapan pada 31 April 2016. Sangat-sangat hadirkan, kita perhatikan diri dengan orang-orang yang alim, para ulama seperti ini. Tuan Guru Haji Ghazali menerangkan dengan sangat detail berkenaan dengan Risalah Tauhid. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Dan di akhir sekali, sebagaimana yang saya pesan semalam, dan ini tidak diberitahu oleh Syekh pun, saya sendiri nak buat sebab proses pembangunan di Bogor. Sebab saya nampak di situ setiap tahun kita pergi ke sana, kita daurah di sana. Jadi sangat-sangat rasanya elok kita membantunya yang Syekh di tempat Syekh di Bogor, iaitu Darul Hadis. Yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan minta staf-staf JK Dewasa mengumpulkan derma, yang mana ni Syekh tak minta pun, saya sendiri. Kena faham. Sebab apa, kat tempat Syekh tu sepatutnya dia, yang ini lambat tak apa, sebab ustaz kecil aja sini, sana tu Syekh besar. Jadi saya nak kumpulkan. Semalam saya dah pesan pada sahabat-sahabat untuk war-warkan. Jadi kita akan sediakan sejadah ataupun macam mana yang muslimat, tolong JK muslimat kumpulkan. Dan yang muslimin. Dan kalau boleh tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan kita nak mengajar tak boleh tuan-tuan, nak mentarbiah tak boleh. Kita ni terlalu wasabiq, disebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang sabiquna sabiqun, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang nak bersungguh dalam agama ni, mendahulu dari sudut amalannya dan sebagainya, sikit sangat akhir zaman. Kita nak dapat dengan cara macam ni lah, kita kongsikan dengan apa yang kita ada kelebihan. Tuan-tuan yang rahmati Allah ada kewangan, bantu. Sepatutnya tuan-tuan rahmati Allah, di dalam satu tempat kalau ada ulama di situ, orang sekelilingnya itu nanti akan ditanya, adakah kita membantu perjalanan dakwahnya, adakah kita membantu bagaimanakah dia nak melahirkan ulama, ditanya kita. Maka alhamdulillah Syekh Nuruddin ini sanggup datang ke sini, ikhlas lillahi ta'ala, nak membantu kita. Apa salahnya kita keluarkan, kita bantu di sana. Bukan kerana Syekh perlukan duit kita, tidak, kerana membantu agama Allah untuk melahirkan lebih banyak para ulama. Setiap tahun ada saja ulama yang keluar daripada pondok di Bogor, di bawah pengelolaan Syekh Nuruddin Madbu'at Al-Banjari. Dan kita sendiri anak-anak murid beliau yang menadah beliau setiap bulan sekali. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tuan-tuan dibukakan hakikat dan mudah-mudahan Allah beri petunjuk kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah keluarkan apa-apa semua, cuma pakaian jangan buka lah ya. Takutkan buka pakaian bungkus sekali. Wallahu alam. Letakkan apa semua paringin insya-Allah. Mudah-mudahan Allah tambah. Mudah-mudahan harta kita al-mal yazid bil infaq, insya-Allah harta bertambah dengan kita infakkan, bukan kita simpan dia makin kurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri faham kita pada agama kita insya-Allah. Dan saya rasa cukup setakat itu saja. Dan dijemput makan semuanya dan kita berselawat untuk bermusafahah dengan Syekh. Barakallahu fikum. Kita makan di depan. Kita makan di depan. Ini musafahah. Bukan di atas ya? Di depan ya? Okey, baik. Allah. Bismillah. Selawat. Dan terima kasih kepada kumpulan Ulfah yang diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Kushairi. Mudah-mudahan Allah memberkati antum. Jazakumullah khair. Yuharrik syabab. Yuharrik syabab wa yuharrik ma fi qalbi. Maknanya menggerakkan hati saya. Dan jazakumullah khair. Dan anak-anak semua ini orang bagi qasidah mengilah hati. Buat sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi
أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي